Garuda Muda menggila. Media Vietnam soroti pembantaian 5-0 Indonesia. Masuk daftar skuad. Manajer Ipswich Town beberkan masa depan Elkan Bagot di Premier League 2024-25. Piala AFF U19. Indra Syafri sodorkan 3 pemain keturunan baru ke PSSI. Simak info selengkapnya berikut ini. Garuda Muda menggila. Media Vietnam soroti pembantaian 5-0 Indonesia. Hasil Timnas Indonesia versus Vietnam di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024 sudah diketahui. Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U16, berhasil keluar sebagai juara ketiga di Piala AFF U16 2024 usai menang telak dengan skor 5-0. Duel seru tersaji yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu, 3 Juli 2024, sore waktu Indonesia Barat. Muhammad Zahabi Goli dan juga Daniel Alfredo mencatatkan brace alias 2 gol dalam laga ini. Sementara itu, 1 gol lainnya dicetak oleh Dava Zaidan. Hasil ini tak hanya membuat Timnas Indonesia raih peringkat 3 Piala AFF U16 2024, melainkan juga obat kekecewaan setelah di semifinal kalah 3-5 dari Australia. Bagi Timnas Indonesia, ini merupakan gelar peringkat 3 Piala AFF U16 ketiga sepanjang sejarah. Dalam turnamen ini Australia keluar sebagai juara diikuti Thailand di peringkat kedua dan kemudian Indonesia. Tak hanya itu, salah satu pemain Timnas Indonesia, Zahabi Goli, dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U16. Media Vietnam soroti pembantaian Timnas Indonesia 5-0 di Piala AFF U16 2024, pulang dengan tangan hampa. Sejumlah media Vietnam menyoroti pembantaian Timnas Indonesia U16 terhadap tim dengan julukan Golden Star Warriors di Piala AFF U16 2024 Solo, Jawa Tengah. Mulai dari Zing News, Soha, dan Tri, VN Express, hingga Tetau 247 memberitakan kekalahan telak Vietnam U16 dari Timnas Indonesia U16 tersebut. Kalah 0-5 dari Timnas Indonesia U16, Vietnam U16 meninggalkan Piala AFF U17 dengan tangan hampa, tulis VN Express dalam narasi pemberitaannya. Selain itu, VN Express juga mengungkit hasil Timnas Vietnam yang selalu terkapar ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia di level senior. Vietnam memang kalah melulu dari Timnas Indonesia dalam 3 partai terakhir, mulai 0-1 di Piala Asia 2023, 0-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan 0-3 di turnamen yang sama. Sebelumnya, di level Timnas, Vietnam juga terus-menerus kalah dari Indonesia, saat berhadapan di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar VN Express. Sementara itu, sesudah Piala AFF U16, Timnas Indonesia U16 akan berkancah di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Timnas Indonesia U16 masuk grup G kualifikasi Piala Asia U17 bersama tuan rumah Timnas Kuwait U16, Timnas Australia U16, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U16. Timnas Indonesia U16 bakal lebih dulu melawan Kuwait U16 pada 23 Oktober 2024, diikuti kontra Kepulauan Mariana Utara U16 pada 2 hari berselang, dan Australia U16 pada 27 Oktober 2024. Masuk daftar skuad. Manajer Ipswich Town beberkan masa depan Elkan Bagot di Premier League 2024-25. Ada nama Elkan Bagot dalam skuad Ipswich Town yang akan tampil di Premier League Inggris 2024-25. Tapi bek Timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dipinjamkan. Di laman resmi Premier League, nama Elkan terpampang bersama 10 bek Ipswich Town lain. Di saat yang sama, Elkan kabarnya akan dipinjamkan lantaran kecil kemungkinan buat dirinya untuk main. Manajer Ipswich Town Kieran Kenna menyebut bahwa Elkan Bagot masih harus menimba ilmu di klub lain. Selagi masih muda, Elkan juga harus mendapat kesempatan bermain lebih banyak sebelum bertanding di level top. Derby County and Wycombe disebut-sebut sebagai calon klub penampung Elkan dan juga pemain Ipswich lainnya yakni Idris El Mizouni. Derby adalah klub promosi dari League One yang akan bertanding di Championship 2024-25, sedangkan Wycombe adalah peserta League One.
Kami sedang mengadakan diskusi itu. Saya harus bicara lebih dulu dengan Elkan pekan depan. Jadi saya tidak akan banyak bicara karena harus bicara lebih dulu dengan pemain, kata Kiran dikutip dari TWTD. Kami suka dengan Elkan, dia punya atribut yang sangat baik. Tapi buat seorang bek muda, penting untuk mendapatkan kesempatan bermain, ujarnya menambahkan. Sejak resmi dikontrak Ipswich Town pada Januari 2021, Elkan terus dipinjamkan ke klub lain. Ia pernah ditampung Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, dan terakhir Bristol Rovers. Dia mendapatkan beberapa kesempatan tampil musim lalu, di putaran kedua tidak sebanyak yang kami inginkan. Jadi ada kemungkinan dia akan dipinjamkan musim ini untuk menambah pengalaman dan pengembangan kualitas yang dimiliki, ucap Kieran. Piala AFF U19, Indra Syafri sodorkan 3 pemain keturunan baru ke PSSI. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menominasikan 3 pemain keturunan untuk berlaga di ajang Piala AFF U19 2024. Piala AFF U19 2024 akan digelar pada 17-19 Juli mendatang di Surabaya. Saat ini baru ada 1 pemain keturunan dalam tim, yakni Jens Raven. Setidaknya masih ada 3 calon pemain keturunan lain yang diproyeksikan memperkuat Timnas U19. Indra Syafri menjelaskan bahwa memilih pemain diaspora dari luar negeri bukan hal mudah. Sebelumnya ada 5 pemain keturunan yang memperkuat Timnas U19 di turnamen Toulon. Tapi cuma Jens Raven yang masih dipertahankan Indra Syafri. Kemarin di Toulon ditambah beberapa pemain diaspora yang sudah kami pantau, tapi kan tidak segampang itu. Apalagi ini usia muda. Tidak segampang itu dia melakukan perpindahan kewarganegaraan, kata Indra Syafri kepada wartawan, Senin, 1 Juli 2024. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang saya sebagai pelatih juga tidak bisa gegabah menentukan kualitas. Kecuali kalau pemain senior yang capsnya sudah banyak, profilnya sudah jelas, mungkin cepat ditentukan dia memang pemain bagus. Tapi kalau usia-usia 18 tahun, ini harus cukup hati-hati, ujarnya menambahkan. Indra Syafri diketahui pernah berkunjung ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Dari pantauannya di sana, ada beberapa pemain yang masuk daftar incaran. Sebanyak 3 nama sudah disodorkan Indra Syafri ke PSSI. Diharapkan para pemain yang belum diungkap identitasnya itu bisa membantu kiprah Indonesia U19 di Piala AFF U19. Kalau Jens kan sudah. Saya ada merekomendasikan posisi depan 1, tengah 1, dan kalau tidak salah bek kiri 1. Biar PSSI yang merilis karena nama tersebut akan valid setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa untuk diproses dan orang tuanya mau untuk diproses, katanya lagi.